Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya muliakan, kerabat yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beberapa jam yang lalu, kalian putuskan yang menjadi wewenang kalian, membuat sebuah undang-undang dari rencana undang-undang yang diusulkan. Entah siapa yang usulkan, dan entah untuk kepentingan siapa usul itu. Omnibus Law. Betul, ada pembenaran, ada keterangan yang membenarkan keputusan Anda itu. Tapi ingat, apa Anda tidak berpikir sesudah Anda putuskan ini akan terjadi banyak sekali sengketa hukum di hari kemudian di tengah-tengah urusan ketenagakerjaan. Saya hanya khawatir saja ketika hak kami diambil oleh keputusan Anda. Saya tidak tahu hak apa yang akan diambil oleh Allah dari Anda. Mestinya para anggota dewan yang terhormat, besok saat kalian semua renta, kalian harusnya bergaul dengan cucu tercinta di kebun, di halaman rumah, di dalam rumah. Kegembiraan akan kalian dapatkan. Tapi maaf, karena kalian sudah mengambil hak kami, hak rakyat, hak orang-orang yang mempercayai Anda untuk duduk di tempat itu. Kami tidak yakin kalau kalian semua bisa berbahagia pada saatnya. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan bagi para pengkhianat yang zolim, Allah akan sudah berjanji, inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Orang yang zolim itu akan zolimi pada hari kiamat. Akan digelapkan, orang yang menggelapkan orang akan digelapkan di hari kiamat. Nauzubillah. Saya mengajari anak-anak saya, cucu saya, teman saya, tetangga saya untuk hati-hati jangan merugikan orang lain, supaya Allah tidak merugikan kalian. Dengan tegas, dengan maksud-maksud politis, kalian rugikan kami semua. Ada maksud mungkin cita-cita partai. Sekarang pertanyaannya sederhana. Sepanjang kalian menjadi orang terpilih yang duduk di gedung dewan, apa memang kalian bercita-cita atau dijejali oleh cita-cita untuk membesarkan partai, membahagiakan rakyat, memajukan rakyat, atau memajukan negara, atau mungkin untuk membela perut diri kalian sendiri? Kalau kalian membela partai, kalian sudah sebut partai kalian adalah agama kalian. Kenapa? Karena kalian berani mengorbankan rakyat demi partai. Oh, saya takut dipecat, nanti siapa yang memberi makan saya? Nanti juga akan berhenti dari partai. Kalian akan pensiun dan kalian akan susah makan meskipun di rumah kalian berlimpah harta. Seperti seekor semut yang berdiri di tengah-tengah madu yang akhirnya tenggelam. Ya, saya hanya mengajak tidak usah malu untuk mencabut kembali undang-undang itu. Tidak usah malu untuk meminta maaf kemudian mencabut kembali undang-undang itu demi kebaikan. Atau ini dibiarkan dan terus menyulut kemarahan rakyat. Oke, sekarang demonstrasi itu hanya sebentar saja, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan cukup, beres, selesai. Tapi ingat, umur kalian pun akan selesai. Ketika kalian renta, kalian tidak dapat apa-apa. Kalian pun akan pensiun, bahkan partai pun akan membiarkan kalian seperti sampah nantinya. Anak cucu kalian akan mendapatkan dampak dari apa yang kalian putuskan saat ini. Banyak sekali orang mengambil keputusan tanpa berpikir keselamatan anak cucunya. Padahal, Masya Allah, setiap keputusan itu berdampak kepada keturunan kita. Kalau sekarang rakyat yang menangis berdarah-darah, besok lusa anak cucu kalian yang menangis berdarah-darah, bukan karena dizolimi oleh orang lain, tapi karena haknya diambil oleh Allah.
Egois rasanya kalau kita sudah dibahagiakan oleh orang tua kita sampai hari ini dan kita tidak membahagiakan anak cucu kita ke depan. Omnibus Law, sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia. Siapa yang bikin? Kalian. Tidak bisa, kita tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan ini, apalagi dari manusia. Saya tidak membayangkan nanti suatu saat Anda, sebut sajalah, pulang dari Jakarta, berlibur misalnya ke Bandung, kepleset di jalan tol, kemudian tidak ada seorang pun yang menolong, karena tahu Anda anggota dewan yang terhormat. Biar partai kalian yang akan menolong kalian ketika kalian terguling di jalan tol. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi akan seperti itu kejadiannya, meskipun bukan dalam bentuk musibah atau kecelakaan. Hanya apa tidak kalian berpikir bahwa tangisan orang-orang yang dizolimi doanya diijabah? Saya hanya ingin mengingatkan saja, ya, salam perdamaian tentunya. Dengan berdamai, saya berharap saudara-saudara semua, sahabat-sahabat saya di gedung DPR RI, sudi dengan keberanian dan kepahlawanan yang besar untuk mencabut kembali keputusan ini. Oh, ini urusan kami, urusan partai, Anda tidak usah banyak cerita tentang ini. Oke, kalau saya tidak boleh cerita tentang ini, saya hanya akan berdoa saja kepada Allah agar Allah menempatkan semua pada tempatnya. Saya tidak akan ngatur Allah. Saya ingin Allah melakukan keputusan-keputusan, karena Allah tidak bisa diatur. Mungkin di antara Anda ada yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah, tidak apa-apa. Tapi kalian nanti akan membuktikannya ketika summa zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur baru kalian tahu. Sampai kalian meminta kepada Allah, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya saja aku diizinkan untuk hidup sebentar saja kembali di dunia, la soddaku, aku akan membenarkan apa yang dinyatakan oleh al-Islam. La soddaku, aku akan membenarkan. Sementara ini agama dianggap tidak ada dan tidak perlu, padahal kalian semua sedang beragama dengan agama partai kalian masing-masing. Masya Allah. Dan nabi kalian adalah ketua partai. Nabi kalian adalah penyebar isme dari partai kalian. Sebut saja komunisme. Komunisme itu agama. Lenin dan Marx itu nabinya. Dan isme adalah agamanya. Tuhan kalian adalah materialisme. Harta. Masya Allah. Itu pikiran saya mohon maaf. Apabila ini salah, saya mohon maaf. Hanya jangan sampai kita salah berpihak. Ketika kita memihak ke agama lain, sementara saya kepada sesama saudara sekarang, saudara yang muslim. Kalau Anda muslim, Anda berpihak. Anda membela agama lain, termasuk agama yang saya sebut tadi, partai adalah agama. Itu yang Anda bela, boleh tanyakan kepada ulama manapun. Saya pikir sama, Anda murtad dari Islam. Ketika yang dibela bukan rakyat, bukan negara, bukan amanah dari rakyat, dan bukan agama kalian. Wallahu alam. Saya hanya berdoa mudah-mudahan Allah melindungi negeri ini dari kehancuran akibat tangan-tangan kalian. Dan kalau Allah akan menghancurkan, ya Allah, jangan kau hancurkan negeri ini. Pilih saja orang-orang yang menghancurkan negeri ini yang kau hancurkan. Mungkin akan begitu doa kami. Karena kami takut, saya takut. Kalau para pembuat keputusan berbuat zalim, maka negeri ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan kita rakyatnya membiarkan, maka negeri ini akan dihancurkan oleh Allah. Tapi kalau saat ini semua rakyat membela haknya, turun ke jalan, berteriak di jalan, menuntut haknya, kemudian tidak saja dikabulkan, kemudian mereka berdoa, jangan salah, doa mereka dijabah. Saya tidak membayangkan saatnya kalian harus bahagia dengan anak cucu, justru kalian di situ kalian akan menderita, merintih, menahan sakit.
Seharusnya kalian bisa nikmat sujud, kalian tidak akan bertemu dengan nikmatnya sujud seperti itu karena doa rakyat Indonesia yang kalian sulit. Entahlah, saya sendiri tidak yakin kalau saya bisa mendapatkan surga. Tapi paling tidak saya berusaha untuk menjadi ahli surga dengan tidak salah mengambil keputusan dalam melangkah setiap hari perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan para anggota Dewan terhormat pun segera diselamatkan oleh Allah jika segera mengambil keputusan yang benar, berkumpul, merubah apa yang sudah diputuskan dengan kepahlawanan yang tinggi. Tentu kami akan mengucapkan untuk kalian semua yang berani melakukan itu, jazakumullahu khairul jazaa. Semoga Allah membalas apa yang sudah kalian lakukan dengan balasan yang jauh lebih baik. Kalau sekarang kalian dibayar masing-masing 1 triliun, misalnya ini bukan menuduh, misalnya karena bagaimana tidak curiga. Insya Allah kalau kalian batalkan ini, kalian kembalikan uang itu, kalian akan mendapatkan balasan berlimpah dari Allah 10 kali lipat minimum. Kalau kalian percaya bahwa Allah Maha Kaya. Ya. Itu saja. Ini pernyataan terbuka saya untuk saudara-saudara saya di gedung DPR, saudara-saudara saya anggota DPR yang terhormat. Ya, mudah-mudahan kita tetap terhormat sampai hari kebangkitan nanti di padang mahsyar. Mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.